Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolongmu, akan mengokohkan kedudukanmu. Ini merupakan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pertanyaan yang didatang dari Pak Alianto, apa maksudnya Ustaz menolong Allah, sedangkan Allah itu tidak mengharap pertolongan kita? Kenapa dia menganjurkan kita minta tolong dengannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Pak Rianto, Allah tidak mengharap dengan kita. Tapi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kamu, akan mengokohkan kedudukan kamu. Maksud ayat ini merupakan suatu tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman. Kalau jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu, akan mengokohkan kedudukanmu. Maksudnya apa? Tawaran Allah. Untuk siapa? Untuk orang beriman. Jadi Allah menawar, kalau mau. Itu maksudnya. Kalau kamu mau menolong agama Allah ini, Allah akan tolong kamu, diberikan Allah kedudukan, dikokohkan Allah kedudukanmu. Begitu maksudnya. Jadi Allah tidak mengharap sesuatu dengan kita, hanya tawaran saja kepada orang beriman. Kalau mau orang beriman menolongnya, kalau tak mau tak apa-apa, dia tak paksa. Begitu juga dengan sholat, kita diperintah sholat. Wahai orang beriman, sholatlah kamu, keluarkan zakat, ya, rukuklah bersama rukuk, atau diperintahnya kita menunaikan haji, berpuasa pada bulan Ramadan. Apakah Allah itu butuh begitu? Saya mau tanya pada hadirin yang ada ini, apakah Allah butuh dengan sholat kita atau tidak? Seandainya kita tidak sholat, ya, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji dan sebagainya, apakah Allah rugi? Jawabnya tentu tidak. Juga tidak. Seandainya kita tidak beriman kepada Allah, Allah rugi? Juga tidak. Seandainya seluruh penduduk bumi ini tidak beriman kepada Allah, apakah Allah rugi? Tidak. Seandainya orang-orang seluruh bumi ini, ya, beriman kepada Allah, nanti di akhirat dimasuk Allah surga, apakah Allah itu beruntung? Juga tidak. Allah tidak mengharap untung dari kita pun. Jadi yang masuk ini hanya sekedar tawaran Allah. Buktinya Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang pada hambanya. Jadi tawar, kamu mau ini, mau kamu menolong agama Allah, Allah nanti akan berikan kamu kedudukan gitu, akan dikokohkan kedudukan kamu gitu. Bukan Allah mengharapkan apa-apa. Kadang-kadang yang seperti ini ya, orang banyak tak ngerti, jangankan orang awam, para ustadznya dengan tak ngerti. Kata dia, Allah tak perlu ditolong, katanya. Kenapa? Allah itu tidak mengharap pertolongan. Maksudnya Allah tidak mengharap pertolongan, tapi Allah menghimbau, memberi tawaran kepada orang iman, kalau menolong dia akan diberi ganjaran yang baik. Nah, itu yang tak paham. Saya kadang kesian juga. Kadang-kadang kuliah sampai luar negeri, S1, S2, S3, tapi isinya tak ada apa-apa, tak ngerti dia. Tak ngerti. Kenapa? Tidak paham. Nah itu, makanya saya harapkan itulah kitanya yang penting itu paham. Ya, paham apa yang kita baca itu. Jangan kita hanya baca-baca saja tapi kita tak ngerti.
Ya kita bicara, kita ngomong, tapi kita apa yang kita omongin tidak dipahami. Itu yang paling celaka itu. Jadi sini saya harap semuanya, bukan hanya sekedar ini aja. Baik yang nama sholat, baik pun namanya haji maupun dan sebagainya, Allah yang memerintah kita bagi orang beriman. Namun saya tekan sini, tidak ada untungnya bagi Allah. Ya, seandainya kita juga masuk surga semua, Allah tidak untung. Seandainya masuk neraka semua manusia ini, Allah juga tidak rugi. Hanya sekedar rasa cinta kepada hambanya dikasih tawar. Kalau kamu mau menolong agama Allah, mau menolong Allah ini, Allah akan tolong kamu. Sama juga dengan Rasul, kalau kamu apa, aku yang harapkan supaya kamu cinta kepada keluarga aku. Apakah harap untuk Rasul? Tak ada sebenarnya. Ya, tak ada untuk kepentingan Rasul. Kita cinta mau tidak cinta pada Allah dan Rasulnya atau keluarga Rasul, artinya yang untung bagi kita, bagi pecinta. Kalau kita mencintainya, kita yang beruntung. Kalau kita membencinya, juga kita yang rugi. Jadi kalau kita taat pada Allah, yang untung kita. Apabila kita ingkar kepada Allah, yang rugi kita sendiri. Jadi tidak ada hubungan dengan Allah. Allah dengan hamba tidak ada berhitung rugi, ya. Untungnya bagi Allah tak ada. Yang ada untungnya yang berangka-angka kita. Kalau kita berbuat baik, Allah kasih kebaikan. Apabila kita berbuat jahat, diberi juga imbalan kejahatan kita. Itu saja untuk kepentingan kita. Jadi menolong agama Allah ini berarti menolong diri kita sendiri juga termasuk. Ya, kalau kita menolong agama Allah, maksudnya menolong Rasul, menolong nabinya, itu untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Allah dan kepentingan Rasulnya, tak ada. Ya, yang penting untuk kita. Jadi makna ayat ini, apabila kita mau menolong Allah, untungnya bagi kita. Kalau kita tidak mau menolong Allah, rugi bagi kita. Itunya ya. Jadi Allah itu penting ditolong untuk demi kebaikan diri kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang penolong Allah. Mudah-mudahan kita nanti diselamatkan Allah dunia dan akhirat, dibangkitkan Allah bersama Nabi pertama Ahlul Baitnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Rianto, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham juga, boleh tanya saya lagi nantinya supaya lebih paham lagi. Saya tetap berpikir, saluni qablan tafkiduni. Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.